Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit terlambat kita pada malam hari ini, karena ada beberapa kendala teknis dan alhamdulillah bisa teratasi ya, sehingga insya Allah memudahkan kita dalam proses belajar pada kesempatan malam hari ini. Sudah hadir bersama kita Bang Arif hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kamilin, ada Bang Bego Nista, ada Bang Dermawan, ada Bang Somad, ada Bang Fatin Trisno, ada Bang Masgo, Bang Heri Rapopo, hadir Mbah, siap. Bang Judi Ismail, lalu ada Bang Ongkot, Bang Dwi Santoso, ada Bang Fikar Fix, dan ada Bang Igoifa. Pada kesempatan malam hari ini, sedikit bisa. Resolusinya diturunkan, resolusinya dibesarkan, jadi 1024 misalnya. Paham enggak? Di display setting ini, nah. Klik kanan, display setting, resolusinya ini diturunkan. Di sini kan misalnya 1680 dan recommended itu turunkan jadi 1024, paling bawah misalnya enggak apa. Tapi nyetingnya pakai yang itu. Nyetingnya pakai yang itu. Nah, nanti kalau udah selesai di setting, baru kembalikan monitornya. Oke, kawan-kawan sekalian, ada Bang Farid Kat, Bang Yulio Yoga Putra. Malam ini kita akan mengerjakan satu buah handphone, bukan ya, satu buah PCB nih ya. PCB Vivo Y12i. Request tadi malam, full shot. Atau ada juga yang shot setelah on. Ya, nanti akan kita tunjukkan. Jadi karena memang kasus ini paling banyak. Paling banyak, mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa belajar dari sini sebagai pengalaman, sebagai contoh ya. Tahap-tahap apa saja sih ketika kita mengerjakan shot setelah on ini. Power supply kita coba. Pertama biar mudah. Ya kalau kawan-kawan punya kabel boot, bisa menggunakan kabel boot. Di awal, settingan power supply kita standar aja. Standar 4 volt 2 ampere. 4 volt 2 ampere. Lalu, kita kasih tegangan. Kita kasih. Ya, kita coba yang ini ya. Nah, ini kawan-kawan. Kawan-kawan lihat tuh. Begitu dipasang, dikasih tegangan, yang terjadi arusnya segitu. Ya. Ini proteknya kita nyalain dulu. Jadi protek tetap kita nyalakan. OCP-nya dinyalakan. Nih. Nah, langsung dia. Langsung short. Keluar titiknya. Karena apa? Karena ini pakai 2 ampere. Tapi ketika kita matikan OCP-nya, ini tetap terlihat. Ya. Tegangan drop menjadi 3 volt. Arusnya kurang lebih 2 ampere ini. Dan karena kita sudah akan mengerjakan kondisi short seperti ini, ampernya kita naikin aja. 4 volt, 5 ampere gitu. Nah, ini kalau OCP-nya hidup masih kuat nih. OCP-nya hidup, kita lihat. Sama ya? Sama. Nah, matikan aja tuh. Oh. Ya. Lihat. Dengan ampere besar pun bahkan tambah parah ya, tambah berat tuh. Nah, untuk memastikannya lagi, kita gunakan test point. Supaya lebih mudah, kawan-kawan bisa buka Borneo skematik sebelumnya. Borneo skematik Vivo Y12i.
Hardware solution. Bukanya apa? Charger data. Oke, ini kebuka udah. Benar ya mesinnya ini. Lanjut. Kita lihat test point dulu. Test point apa? Test point baterai. Tuh. Test point baterai kita lihat di mana test pointnya? Di pojok sini. Di pojok sini nih. Baik, kita, supaya lebih mudah kita menggunakan test point menggunakan ini. Kasih apa ini? Solder ya. Sudah. Kita pastikan lagi. Jadi kita tidak menggunakan kabel boot, tetapi menggunakan kabel power biasa, kabel buaya ya. Kabel buaya. Ini. Kita lihat. Ini hitamnya di sini. Dan kalian lihat ini. Tuh. Ampernya langsung naik ya. 3 ampere. Nah, kawan-kawan sekalian, dengan ampere yang besar seperti ini, tentu akan ada yang panas. 4 volt ada segitu tuh, pasti ada yang panas. Panas. Nah, di area ini nih. Ya. Di area ini. Sini panas nggak? Oh, ini panas juga nih. IC apa nih? IC cas kayaknya ya. Nah, kemarin ada yang tanya, ada yang pengen ini ya. Bang Said nih, Bang Said kemarin minta ditunjukin cara menggunakan rosin. Ya, cara menggunakan rosin untuk mencari shot. Apalagi ini shotnya shot tinggi. Yuk, kita siapkan rosin. Ini rosinnya, Bang. Ya, kemudian kita siapkan solder. Kita nggak usah kemana-mana dulu. Kebetulan yang terbuka, ini kaleng yang bagian IC cas. Ya, kaleng IC cas. Yang ini masih ketutup, walaupun tadi ini juga panas. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan cara buka kaleng menggunakan tang potong, plus menggunakan blower. Ya, Bang Helga kemarin pengen tahu, pengen lihat gitu kan ya. Nah, ini kita asapi dulu ya. Kita asapi dulu. Sudah, hanya di blok ini saja ya. Jadi, intinya untuk mencari shot seperti ini, power supply yang kita gunakan minimal 5 ampere lah. Minimal 5 ampere. Ya, yang paling ideal lah, saya sebut judulnya ini kan Shugon 3005. Ini cukup ideal dalam kita mencari shot. Oke, nah ini kita jepit menggunakan plusnya ya. Sorry, min. Kita pakai mikroskop aja jadi biar lebih jelas kawan-kawan melihatnya. Oke.
Ini kita sudah olesi dengan rosin. Oh ya, kawan-kawan sekalian. Cara seperti ini karena apa? Karena dia short sebelum on. Jadi pertanyaan Bang Said, Cikgu, setiap kali kalau kita nak ketemu short, harus hubung dengan test point pada jalur febat ke Cikgu. Ini khusus short sebelum on, Bang. Ya, khusus short sebelum on. Jadi kalau untuk short setelah on, tidak harus di sini nantinya pakai MBR-nya. Tidak harus di febat. Tidak harus di febat. Tetapi nanti bisa jadi di jalur output dari IC power, bisa jadi. Nah, jadi ini tergantung kondisinya. Oke, ini kita langsung tempelkan saja. Nampak? Nampak ya? Ini hampir merata tempat di PCB ini. Nah, tapi yang paling panas sepertinya adalah IC cas. Kenapa dia enggak terbakar, keluar api, keluar asap? Kenapa? Shortnya hanya di bawah 5 ampere. Nih, tadi kita lihat. Ya, hanya 3 ampere, kurang lebih. Terus apa yang harus kita lakukan kalau ketemu seperti ini? Ya, kita bisa memutuskan jalur febat. Kalau kita lihat tadi, jalur febatnya, ya, jalur febat ini dari konektor baterai langsung dia menuju ke mana? Mutar-mutar dia nih ya, mutar-mutar dia. Nah. Kita lihat febatnya. Tuh. Jadi tadi yang dilewati febat ini membara semua. Apakah IC casnya yang short? Belum tentu. Nah, kalau kau lihat di sini ada jembatan. Di sini pengaman. Untuk mengetahui apakah IC cas atau bukan, ini simple. Ini kita angkat. Ya. Apa ini? Fuse. Fuse, sekring. Sekring ini kita angkat. Ya, nanti baru kita lihat apakah masih terjadi short atau tidak. Oke. Nah, ini pelajaran sederhana. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan ketemu kasus seperti ini bisa menyelesaikan. Mana nih biar enak nih. Sini ya. Nah. Ya, jadi kalau saya nggak langsung IC casnya. Ini karena ada fuse, maka angkat dulu fuse-nya. Oke. Langsung kita hajar. Angkat fuse. Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Setelah fuse diangkat, kita kasih tegangan. Apakah tetap short atau tidak? Kalau tetap short, berarti ada komponen sebelum fuse ini yang short. Tetapi kalau shortnya hilang, berarti yang short adalah IC cas.
Jangan dipaksa angkat, sentuh dulu. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, kalau kita menggunakan pengukuran pasif, ini juga mudah. Juga mudah kalau kita menggunakan pengukuran pasif. Tinggal kita lihat, apakah kaki yang atas, yang short, atau kaki yang bawah. Ya, dari situ bisa kita lihat. Short nggak? Nggak. Ya kan? Nggak short di sini. Ini bawahnya. Oh, lebih short mana nih? Lebih tinggi mana antara bawah dengan atas? Ya kan? Oke, terlihat ya. Lebih tinggi mana dia? Lebih rendah bawah. Jadi kemungkinan besar karena jalur yang ini yang bawah ini, kalau kita lihat tadi di skematik. Nah, jalur yang bawah, kaki yang bawah ini masuk ke IC cas. Kaki yang bawahnya. Nah, jadi yang ini masuk ke IC cas yang ini ke sebelumnya. Ya, yang atas. Ke dioda, ke kapasitor. Nah, tinggal kita lihat. Mau simple, ya tinggal kita tembak MBR lagi aja. Kita kasih tegangan lagi. Gitu. Oke, ini saya kasih tegangan. Kita lihat, masih short enggak dia? Shortnya sudah turun. Tetap short, tapi sudah turun. Artinya, masih ada komponen di area ini, entah itu dioda, ini, entah itu kapasitor, yang short. Ya, yang short. Karena tadi kita lihat yang bagian atas itu dia nilainya lebih kecil. Sedangkan ini kan sudah diputus. Nah, kita harus cari tahu apakah febat itu hanya khusus IC cas saja yang melewati jalur tadi. Ya. Ini jelas masih short. Seharusnya shortnya hilang. Seharusnya kalau IC cas yang short. Seharusnya short sudah hilang. Dengan kita putus ini. Nah, di sini kita lihat Borneo skematiknya di bagian